Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi datang di wabarakatuh. tengah-tengah kita dan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah guru kita, Ustadz Sujai sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu acara ini kami serahkan kepada Bapak. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ibunda semua yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah, sehat bun, sehat insyaallah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan rahmatnya, ridhanya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesehatan. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa duduk di majelis ilmu, berada di majelis kebaikan. Ya, mudah-mudahan langkah perjalanan kita dari rumah menuju masjid, Allah Ta'ala mudahkan langkahnya menuju surga. Ya, makanya majelis ilmu itu disebut taman-taman surga. Kalau ditanya, Bu mau kemana? Mau ke taman surga. Ya, padahal mau ke Masjid Al-Husna, Bu ya. Jadi kalau ditanya mau kemana ibu-ibu? Ke taman surga. Padahal ke masjid mana, Bu? Al-Husna. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ibunda yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tema kita pada hari ini yaitu temanya 5 atau tanamkan 5 mindset agar hidup kita bahagia. Ada satu doa yang kita selalu baca ibu-ibu. Doanya namanya sapu jagat. Namanya doa apa, Bu? Sapu jagat ya. Sapu apa, Bu? Jagat ya. Jadi semua kebaikan yang kita minta, baik kebaikan dunia, kebaikan kehidupan kita, sampai kehidupan akhirat kita, kita minta di doa itu Bunda. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasana, ya Allah berikanlah kebaikan di dunia ini. Jadi kita minta dulu kebaikan di mana? Fid dunya, di dunia. Dan juga kebaikan kebahagiaan di akhirat. Jadi kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari siksa api neraka. Doa sapu jagat ini ibunda saking mulianya ya, saking istimewanya, dijadikan doa oleh Rasulullah SAW ketika berada di Ka'bah Baitullah. Betul Bu? Betul Bu? Kalau orang yang tawaf di Baitullah, doa yang paling utama doa sapu jagat. Kapan dibaca? Antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Karena Ka'bah itu Bunda ada 4 sisi Bu ya. Jadi kalau Ustadz ibaratkan ini Bunda, start kita tawaf namanya Hajar Aswad. Namanya apa Bun? Hajar Aswad. Itu startnya tawaf ibunda ya. Dan ingat ibunda, kalau tawaf itu posisi kita ada di sebelah kanan, Hajar Aswad atau Ka'bah ada di sebelah kiri kita. Pertama kali diangkat tangannya, dia ucapkan Bismillahi Allahu Akbar, sembari melihat ke Hajar Aswadnya. Boleh dikecup, boleh tidak. Bismillahi Allahu Akbar boleh dikecup, boleh juga tidak ya. Jadi Bismillah Allahu Akbar, lepas itu boleh. Kemudian mulailah tawaf.
Dan tawaf itu ibunda adalah melawan arah jarum jam. Berarti tawafnya Muhammad ibunda itu kita ke arah melawan arah jarum jam. Jadi kita pose ke kiri, begini Bu. Sampai nanti titik akhirnya ketemu juga di Hajar Aswad. Jadi kalau di angka itu Bunda dimulai dari 12, 11, 20, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12. Jadi itu cara tawaf Bu. Jadi melawan arah jarum jam begini Bu. Ya, bukan begini. Kalau begini searah dengan jarum jam. Tapi tawaf itu melawan arah jarum jam. Pojok sebelah sini tadi namanya apa? Hajar Aswad atau rukun Hajar Aswad. Nanti di sini ada maqam Ibrahim, ya di pojok sebelah sini sebelum pojok yang situ ada di tengah-tengah sini namanya maqam Ibrahim. Pojok yang sebelah sini namanya rukun Iraqi. Jadi arahnya ke arah Irak sana Bun. Namanya rukun apa? Rukun Iraqi. Pojok yang sebelah sini namanya rukun Syami, arahnya Syam. Syam itu Palestina dan seterusnya. Di sini namanya rukun Yamani. Antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad doanya cuma satu Bu. Apa Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berarti setiap orang beriman itu kan yang diminta kebahagiaan semua Bu. Di dunia dia bahagia, di akhirat juga dia bahagia. Kalau orang yang tidak beriman itu Bunda bahagia cuma di dunia doang Bu. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalau yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada hari akhirat, dia minta bahagia cuma di mana Bu? Di dunia. Fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq, firman Allah, tapi dia tidak pernah mengharapkan kebahagiaan di akhir karena dia anggap hidup itu cuma di mana Bu? Di dunia. Kalau orang beriman kan beda Bu. Dunia ini sebenarnya jembatan kita menuju akhirat. Dunia ini wasilah menuju kebahagiaan akhirat. Maka apa yang ditanam di dunia, kebahagiaan di dunia, itulah yang nanti akan kita tuai kebahagiaan di akhirat. Maka mindset pertama itu dari tema ini adalah diambil dari doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itu diminta di dekat Ka'bah Baitullah. Kalau dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani Bunda doanya bebas. Apalagi sekarang Arab Saudi Bunda memberikan aturan tidak boleh lagi menggunakan alat pendengar. Kalau dulu kan Muhammad Bunda ya, pembimbing bisa menuntun jamaah ya dengan alat pendengar, kemudian jamaah yang di belakang walaupun jumlahnya 100 200 jamaah bisa kedengar bacaan daripada si pembimbing. Sekarang udah enggak boleh Bun. Udah enggak boleh sekarang. Ya, enggak boleh untuk lagi menggunakan alat pendengar. Tapi kalau dibimbing tetap boleh Bun. Yang enggak boleh itu menggunakan alatnya enggak boleh. Nah, kita enggak tahu apa kebijakannya Saudi Bunda. Kan dia kan pakai sinyal gitu nanti Bunda. Dia Muhammad Bunda 200 300 meter tuh masih kedengaran Bun. Misalnya Muhammad Bunda Ustadz ngomong di sini, jamaahnya 300 meter dari Ustadz, mungkin kepisah, ketinggal itu masih bisa terkoneksi Bu. Mungkin akan mengganggu sinyal di Masjidil Haram, wallahu alam Bunda ya. Maka sekarang tidak boleh lagi untuk dipakai Bu. Jadi sekarang berarti gimana membimbingnya? Manual Bu. Tahu manual Bu? Apa manual Bu? Iya udah langsung. Sekarang usah tanya Ibunda, orang kalau ngembimbingnya manual, ngembimbing doa, kira-kira yang terdengar berapa orang belakang Bu? Paling cuma barisan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 mungkin Ibu, baris yang 10 orang ke belakang kita. Tapi yang 50 orang di belakang, apalagi 100 jamaah yang di belakang, belum tentu kedengar Bu. Ya Bu ya. Nah oleh karenanya Ustadz sarankan Ibunda di Rukun Hajar Aswad sampai Rukun Yamani bebas bacaannya.
Apa yang dibaca Ustadz? Yang mudah-mudah saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Atau ibunda baca istighfar boleh, mau doa masing-masing juga boleh. Apa yang jadi hajatnya diminta, Bu? Dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani. Tapi di Rukun Yamani doa mesti yang tadi, Bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik, mohon ditulis dulu ibunda. Apa makna fid dunya hasanah? Ya, apa makna fid dunya hasanah? Dunia hasanah kan tadi artinya kebahagiaan di dunia. Apa sih kebahagiaan di dunia itu? Pertama, kebahagiaan di dunia itu fid dunya hasanah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Jadi siapa yang diberikan ilmu yang bermanfaat, dia duduk di majelis ilmu, dia isi waktunya dengan duduk di majelis ilmu, maka dia sesungguhnya fid dunya hasanah. Itulah kebahagiaan yang Allah Ta'ala berikan di dunia. Makanya ibu-ibu duduk di majelis ilmu itu mulia, Bu. Kata Imam Syafi'i, kalau aku duduk di majelis ilmu, lebih aku cintai daripada salat sunnah 100 rakaat. Ibu-ibu Al-Husna sudah pernah salat dalam satu waktu 100 rakaat? Pernah kali, Bu? Pernah enggak, Om? Pernah enggak satu waktu langsung salat 100 rakaat, Bu? Susah kan? Berat kan? Tapi ada amalan kata Imam Syafi'i yang lebih baik daripada salat sunnah 100 rakaat. Apa itu? Duduk di majelis ilmu. Bunda duduk di majelis ilmu, itu pahalanya melebihi daripada 100 rakaat. Ya, ini luar biasa keistimewaannya duduk di majelis ilmu. Maka siapa-siapa yang duduk di majelis ilmu fid dunya hasanah, itulah yang merupakan kebahagiaan di dunianya. Makanya ibunda kalau untuk anak-anak kita untuk belajar, untuk studi, ibunda enggak usah mikir-mikir untuk anak-anak, Bu. Itulah insyaallah bekal yang kita berikan untuk anak-anak kita, Bu. Bun, Ustadz mau tanya, kalau kita bekalin anak hanya harta tapi tanpa ilmu, kira-kira gimana, Bu? Bu, habis. Orang tua kalau mewariskan cuma harta doang, enggak diwariskan ilmu kepada anak, harta bisa jadi rebutan, harta bisa jadi konflik. Betul, Bu? Tapi kalau dibekali ilmu, ya, apalagi kalau ada harta, lebih bagus lagi ibunda. Tapi dengan ilmu insya Allah bisa meraih harta, tapi dengan harta belum tentu bisa mendapatkan yang lainnya, Bu. Makanya ibunda kuliahkan anaknya setinggi-tingginya, Bu. Udah selesai S1, S berapa, Bu? S2. Udah S2, S berapa, Bu? S3. Udah S3, S berapa, Bu? S teler lagi, Bu. Ya, Bu, ya. Jadi kalau untuk pendidikan ibunda utamakan, Bu. Ya, itu prinsip dalam kita hidup ini. Yang penting anak kita kasih bekal ilmu. Kalau kita kasih bekal ilmu, insya Allah dia akan jadi pegangannya, Bu. Kalau orang berilmu pasti diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina util ilma darajat. Diangkat derajat orang yang berilmu dan derajat orang yang beriman di sisi Allah. Maka ibunda bekali anaknya dengan ilmu. Baik ilmu agama, ilmu non agama, tetap dibekali ilmu. Yang penting ilmu dibekali, Bun. Ya. Kenapa ilmu, Ustadz? Karena ilmu inilah sumber dari segala kebaikan, Bu. Siapa yang ingin bahagia di dunia dengan ilmu, siapa yang ingin bahagia di akhirat dengan ilmu, siapa yang ingin bahagia di dua-duanya dunia akhirat juga harus dengan apa? Ilmu. Jadi fid dunya hasanah itu adalah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Baik, kemudian yang kedua, nanti belum kita masuk pada 5 mindsetnya ibu-ibu. Ini usah jelaskan dulu makna fid dunya hasanah tadi, Bun. Fid dunya hasanah itu maknanya apa? Allah Ta'ala memberikan kebahagiaan dalam keluarga. Diberikan kebahagiaan dalam keluarga. Rumah tangga yang Allah Ta'ala berikan menjadi rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, warahmah. Fid dunya hasanah maknanya adalah, yang ketiga makna fid dunya hasanah, kalau orang diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Rabbi habli minas salihin. Jadi kalau orang punya anak yang baik, anak yang soleh, akhlaknya baik, itu fid dunya hasanah, Bu. Ya, waladan salihan, doa dari anak yang soleh. Itu fid dunya hasanah. Yang keempat fid dunya hasanah apa kata para ulama? Suhbatus salihah, teman-teman yang baik, bestie yang baik, itu fid dunya hasanah. Jadi bunda punya teman yang baik, sahabat yang baik, dijaga persahabatannya, Bun. Ya, biasa jadi, mohon maaf, nanti di akhirat kita masuk surga karena teman kita, Bu. Ya, nanti ibu kalau masuk surga duluan tolong panggil Ustadz, Bu. Ya, Bu ya. Siapa tahu nanti di akhirat ibu-ibu al-husna udah di depan semua, Bu. Ustadz masih di belakang. Ya, tolong panggil-panggil, Bu ya. Bun panggil ya. Mana nih Ustadz kok belum kelihatan? Panggil kita, Bu. Siapa tahu ibu-ibu masuk surga lebih awal, Bu. Siapa tahu ibu-ibu udah di depan pintu surga, kita masih di belakang, Bu. Kenapa, Bu? Sama-sama alhamdulillah. Ini murid yang cerdas ini ya. Ustaz sama-sama aja deh katanya. Alhamdulillah. Tapi nanti bila ibu-ibu udah duluan, Ustaz belum kelihatan, panggil kita, Bu. Kalau Ustaz duluan, panggil juga ibu-ibu. Mana ibu-ibu al-husna kok belum kelihatan? Iya, kita panggil semua ibu-ibu al-husna, kita panggil semua nanti, Bu ya. Kenapa itu bisa terjadi, Ustaz? Karena suhbatun salihah, karena dulu di dunia kita kenal dulu di dunia. Maka kata Imam Syafi'i, perbanyaklah sahabat di dunia, kawan baikmu di dunia. Karena kenapa? Itu syafaat nanti pada hari kiamat. Yang kita tidak tahu dapat syafaat itu dari sholat kita, mungkin dari puasa kita, atau dari bacaan kita, atau dari teman-teman baik kita, nggak tahu, Bu. Makanya dijaga hubungan hablum minan nas. Kita sudah punya teman baik, kita jaga persahabatannya, ya. Dan itu yang insya Allah menjadi amal yang tidak akan pernah terputus, ya. Baik, itu tadi fid dunya hasanah. Yang kedua, wa fil akhirati hasanah. Apa makna wa fil akhirati hasanah? Pertama, akan kata para ulama, dijaga dia dari azab kubur. Ya, dijaga dari apa? Azab kubur. Wa fil akhirati hasanah, orang yang diselamatkan wa fil akhirati hasanah apabila dia diselamatkan dari azab kubur. Gimana caranya, Ustadz? Ada amalannya, baca surat Al-Muluk. Ya, Bu ya. Ibu-ibu udah pada hafal kan? Surat Al-Muluk, Bun. Tabarak. Insyaallah ya, Bu ya. Baru Ustaz sebut nama suratnya udah hafal, alhamdulillah ya. Apa awal ayatnya? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat berikutnya apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Masyaallah. Dah lanjutin nanti, Ibu. Ya, suratnya apa? Al-Muluk. Bunda Aisyah mengatakan, Rasul tidak akan istirahat di malam hari kecuali membaca surah ini terlebih dahulu. Jadi Rasul tidak akan tidur di malam hari kecuali membaca surat Al-Muluk terlebih dahulu. Ustadz, kalau kami malam harinya tidak sempat baca, kapan boleh dibaca? Diganti di pagi hari di waktu duha. Dibiasakan ibu-ibu ya. Jadi supaya setiap hari tidak pernah lewat ibu-ibu. Jadi Rasul katakan kalau ada orang terlewat di malam hari dia baca di waktu pagi hari di waktu duha. Supaya itu menjadi kebiasaan ibunda. Namanya habit. Kalau udah jadi habit, udah jadi kebiasaan, mudah-mudahan nanti kalau kita wafatnya pun juga dalam kondisinya Allah Ta'ala berikan kita kebaikan, Bu. Betul, Bu? Ini yang disebut dengan wafil akhirati hasanah, yaitu dijaga dia dari azab kubur. Yang kedua yang disebut dengan wafil akhirati hasanah, mohon ditulis ibunda, syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti pada hari akhirat
dia mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu wa fil akhirati hasanah. Wa fil akhirati hasanah berarti diberikan apa? Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Dulu di dunia dia mengamalkan ajaran-ajaran Nabi, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Insyaallah 9 Dzulhijjah itu ada sunnah Nabi, Bu. Melaksanakan puasa namanya puasa Arafah. Tanggal berapa, Bunda? 9 Dzulhijjah. Fadilahnya adalah menghapus dosa setahun yang lalu dan menghapus dosa setahun yang akan datang. Berarti 2 tahun diampuni, Masya Allah. Puasanya cuma 1 hari, Bun, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Ustadz, puasa 9 Dzulhijjah ini, Bunda, bisa bersamaan dengan wukuf di Arafah, tapi bisa juga tidak bersamaan dengan wukuf di Arafah. Jadi tidak ada hubungan dengan wukuf, Ibu-ibu. Ya, Bu, ya. Karena tergantung nanti Saudi mengumumkannya wukuf Arafahnya kapan, ya. Kalau di sini tanggal 9 Dzulhijjah bisa saja bersamaan dengan wukuf Arafah. Karena berapa tahun yang lalu pernah di sini tanggal 9 di Saudi juga wukuf Arafah. Tapi juga pernah juga di sini tanggal 9 di sana sudah lewat wukuf Arafahnya. Enggak ada masalah, Ibunda. Yang terpenting puasanya 9 Dzulhijjah. Pokoknya 9 Dzulhijjah. Di mana kita berada? Bukan mengikuti wukuf Arafah. Karena wukuf Arafah itu, Ibunda, waktunya cuma sebentar, dari zuhur sampai jam 6 sore, Ibu. Ada negara dengan Saudi bedanya 12 jam, Ibunda. Itu enggak kebagian waktu wukuf itu, Ibunda. Makanya puasa Arafah sebenarnya bukan puasa karena wukuf, tapi puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Bisa berketepatan dengan yang sedang wukuf di Saudi, tapi juga bisa tidak berketepatan. Tidak ada masalah. Yang penting puasanya 9 Dzulhijjah. Atau Ibunda puasa 2 hari, tanggal 8-nya namanya puasa Tarwiyah dan tanggal 9-nya. Atau Ibunda mau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, itu juga sunnah, Bu. Tapi tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, Ibunda diharamkan berpuasa. Ibunda mau tahu, Bunda? Apa amalan yang terbaik? Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13? Mau tahu amalan terbaik, Bu? Apa amalan terbaik kira-kira, Bu? Sudah tahu jawabannya, Bu? Ustadz, ulangi sekali lagi. Kalau tadi tanggal 1 sampai tanggal 9 kita disunahkan berpuasa, atau tanggal 8 dan tanggal 9, atau tanggal 9 saja. Berarti Ibunda dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah hari tasyrik, apakah amalan yang paling terbaik? Makan, Bu. Lah, itu Rasul katakan begitu, Bun. Yaumu aklin wa syarabin. Itu harinya untuk makan, harinya untuk minum. Justru amalan terbaiknya bukan puasa. Amalan terbaiknya apa? Makan. Paham, Bu? Paham, Bu? Jangan nanti puasa tanggal 10, jangan puasa tanggal 11, tanggal 12, jangan puasa, Bu. Justru kita disuruh apa? Makan. Yaumu aklin wa syarabin. Nanti hari pertama dijadwalin, Bunda, ya. Hari pertama itu tanggal 10 bikin sate, Masya Allah. Bakar sate itu hari pertama tuh, Bu. Tanggal 11-nya udah bosan makan sate kemarin. Tanggal 11 apa, Bu? Apa, Bu? Tongseng, Masya Allah. Buat tongseng tuh, Bu. Tanggal 12, karena udah tongseng nih berikutnya, apa, Bu? Gulai, Masya Allah. Yang senang gulai maunya, Bu. Tanggal 13 apa, Bu? Tanggal 13 apa? Bikin bakso yang berkuah-kuah, atau mungkin sop iga dan seterusnya. Jadi ada sate, ada tongseng, ada apa tadi itu, ada gulai, ada sop iga, Masya Allah, lengkap deh. Dan itu amalan terbaik. Justru amalan terbaiknya apa? Makan dan minum, kata Nabi SAW. Yaumu aklin wa syarabin. Makanya Bunda jangan rajin puasa, Bu, sampai tanggal 10 mau puasa, enggak usah. Puasa itu sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Hari 10-nya, tanggal 10-nya Idul Adha, dan juga sampai hari tasyrik disuruh makan dan minum, Bu. Justru termasuk berdosa, Bunda, kalau orang berpuasa di hari Lebaran, Bu. Ya, baik.
Apa 5 mindset itu Ibunda yang harus dipahami supaya hidup kita bahagia? Ya, pertama Ibunda selalu husnudzan kepada Allah. Ini mindset pertamanya, Bun. Mindset dalam hidup kita ini supaya selalu bahagia itu adalah selalu husnudzan kepada Allah, selalu positive thinking. Enggak, ini tentang mindsetnya Ibunda. Kalau tadi kan tentang doa safu jagat tuh ya, apa mana fid dunya hasanah, apa mana wa fil. Sekarang kita masuk pada 5 mindsetnya apa saja sih yang harus kita bangun supaya kita bahagia dalam hidup ini. Pertama adalah yaitu adalah selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa istilah berbaik sangka itu Bunda? Husnudzan. Apa namanya? Husnudzan. Kalimat husnudzan ini seringkali mohon maaf Ibunda selalu seakan-akan itu antara kita dengan sesama, Bu. Bu, tolong ya berbaik sangka sama teman-temannya. Padahal berbaik sangka yang paling utama itu justru kepada Allah. Betul, Bun? Karena yang mengatur kehidupan kita ini, dalam hidup ini pasti kita akan mendapatkan ujian, cobaan, akan mendapatkan kebahagiaan, mungkin kesusahan. Di dunia ini pasti kan alami. Tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah. Betul, Bu? Ada di antara ibu-ibu yang merasa tidak diuji oleh Allah? Semua diuji. Ada jamaah kami mohon maaf Ibunda, sudah siapkan keberangkatan ke tanah suci, ya, sudah dibagiin koper, sudah manasik haji, sudah sampai dia di bandara, ternyata di bandara visanya tidak keluar. Sudah di bandara, tiket udah dipegang, tapi rupanya visanya tidak keluar. Kalau pakai visanya namanya furoda atau visa mujamalah. Kalau Ustadz mah aman, Bun, visanya ONH+. Jadi udah pasti berangkat. Ya, tapi kalau udah namanya visa furoda, visa mujamalah, walaupun mahal Ibunda, itu harganya mujamalah itu visanya 460 juta. Harganya hampir setengah M harganya, Bu. Mujamalah namanya, Bu. Ada furoda itu harganya sekitar 350 juta, Bun. Ya, ONH enggak mahal visanya Ibunda, paketnya ya sampai cuma 250 juta, tetapi udah pasti berangkat, Bu. Furoda itu walaupun mahal visanya Bunda, belum tentu berangkat. Ini sekarang di bandara banyak yang tertahan di Bunda karena visanya enggak keluar, Bu. Ya, walaupun harganya udah mahal Ibu, 460 juta harganya, Bun. Tuh kalau dibeliin cendol tuh, Bu. Masya Allah. Ya, Bu ya, Bun. Kalau dibeliin cendol gimana, Bu? Bu, kalau dibeliin cendol gimana, Bu? Bisa renang kita, Bu. Ya, Bu ya. 460 juta, Bu. Itu satu orang, Bu. Kalikan aja kalau 20 jamaah itu, Bunda. Berapa M itu, Bu? Ember, Bu. Ya, makanya ibu-ibu, Ustadz alhamdulillah bersyukur kami sudah keluar visanya karena pakai ONH+, udah pasti. Kalau ONH+ udah pasti, reguler udah pasti, Bu. Yang deg-degan itu Bunda kalau furoda atau mujamal itu yang deg-degan, Bu. Karena visa keluarnya itu udah di akhir-akhir, Bu. Ya. Itu undangan kerajaan Saudi biasanya, Bunda. Bisa keluar, bisa tidak. Ya, kalau nggak keluar ya hangus. Hangus tiketnya, hangus penginapannya, hotelnya di sana, ya. Makanya yang pasti-pasti aja ya, reguler atau ONH plus itu ada pasti tuh Bunda. Ya. Nah, jadi supaya hati kita jadi apa? Tenang, ya. Coba bayangkan di Bunda sudah siapin semua koper sudah, manasik sudah, ya. Tiket juga sudah, tapi ternyata nggak bisa berangkat. Nah, pasti ya ada ketetapan Allah yang lebih baik. Makanya Al-Quran mengatakan, coba Ibunda dibuka Al-Quran dulu, surahnya adalah itu Al-Baqarah ayat 216. Surat Al-Baqarah ayat 216. Silakan dibaca terjemahannya Bunda yang sudah ketemu, surat Al-Baqarah ayat 216. Ini mindset pertama kita Bunda ya, selalu berbaik sangka kepada Allah. Baik, silakan Bunda boleh dibaca. Diwajibkan atas Bismillahirrahmanirrahim
diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Tolong diperhatikan kalimatnya, Masya Allah Ibunda. Bisa jadi apa yang engkau tidak sukai itu mungkin lebih baik. Tapi bisa jadi apa yang engkau benci, ya apa yang engkau sukai, justru itu yang buruk di sisi Allah. Allah yang lebih tahu, sedangkan kalian enggak tahu. Jadi seringkali kejadian dalam hidup kita ini, Bunda, awalnya begitu menyakitkan kita, begitu membuat kita sedih, tapi ternyata di balik itu ada hikmah yang Allah Ta'ala buka. Betul, Bu? Bisa jadi pahit di awal, tapi baik pada ujungnya. Itu kurang lebih maknanya, Ibunda. Dalam memahami takdir itu harus pahami begini, Bu. Bisa jadi indah di awal, tetapi ternyata berakhir dengan apa? Keburukan. Bisa jadi menurut kita ini yang baik, ternyata itu buruk bagi kita, Bun. Contoh, Ibunda. Bunda, ada orang mau berangkat ke bandara, ya, penerbangan jam 7 pagi misalnya, Bunda. Tentu dari rumah sudah mungkin berangkat jam 4, ya, karena kalau penerbangan domestik itu kan 1 jam atau 2 jam semuanya udah mesti di bandara. Kalau internasional mesti 4-5 jam itu, Bunda, mesti sudah di bandara. Ternyata terjadi kemacetan luar biasa tuh di jalan, Bu. Ya, Bu, ya. Sudah lihat jam berulang kali, wah ini khawatir ini nggak bisa sampai di bandara, pasti telat. Qaddarallah, rupanya sampai di bandara pesawatnya sudah take off. Telat sampai bandara, Bu. Ya, Bu, ya. Kecewa nggak Ibu-ibu? Kecewa. Sedih nggak Ibunda? Sedih. Udah kejar jauh-jauh biar cepat sampai bandara, tepat waktu sampai di bandara bisa naik itu pesawat, Ibunda. Namun qadarallah, rupanya Ibunda, pesawat yang baru saja take off itu mengalami musibah. Bunda, kira-kira orang itu bilangnya apa nanti, Bu? Alhamdulillah. Kenapa bilang alhamdulillah, Ibunda? Karena Allah telah selamatkan dia, Bu. Coba kalau dia tepat sampai di bandara dan dia naik pesawat tadi, besar kemungkinan mungkin dia termasuk kurban daripada musibah tadi, Bu. Tapi Allah telah selamatkan dengan caranya Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang engkau tidak sukai itu mungkin ya lebih baik di sisi Allah Ta'ala. Kan kita enggak tahu apa yang terjadi masa akan datang, Ibu-ibu. Betul, Bu? Contoh yang kedua, Bu. Ada orang, Ibunda, mau mantuan, Bu. Ya, mau apa, Bu? Mantuan. Undangan sudah disebar. Ya, Bu, ya. Kemudian gedung sudah diapain? Udah dipesan. Catering sudah di DP, Bu. Tapi di hari hanya rupanya dibatal sepihak oleh calon besan. Bisa terjadi, Bu? Bisa terjadi, Bu? Bisa. Kira-kira orang ini kecewa nggak, Bu? Di awal kecewa, Bu. Gedung udah di DP, catering udah dibayar misalnya, undangan sudah disebar, tetapi ternyata dibatalkan sepihak oleh calon besan, Bu. Nggak jadi nikah anaknya. Tapi kalau orang nerima dengan ridho, nerima dengan penuh yakin, ini pasti ada kebaikan yang Allah Ta'ala inginkan. Ternyata, Bu, itu calon besannya, anaknya mungkin kurang baik bagi anaknya tersebut. Kita kan nggak tahu, Bu. Mungkin inilah cara Allah Ta'ala untuk menyelamatkan putrinya, anak perempuannya, daripada laki-laki yang tidak baik. Memang waktu kejadian awal itu pasti terpukul. Kita selalu bilang terpukul, kan, Bu, ya? Terpukul dengan berita yang menyedihkan itu. Tetapi di balik itu pasti ada kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita tidak tahu, Bun, apa hikmahnya di balik itu semua. Wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang engkau benci itulah baik menurut Allah, tapi apa yang engkau sukai itu yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang Maha tahu, engkau tidak mengetahuinya, Bu. Allah yang lebih tahu, Bu. Apa yang terbaik buat kita? Maka mindset kita pertama selalu husnudzan kepada Allah.
Makanya takdir itu sifatnya apa, Bu? Rahasia. Betul, Bu? Bun, kira-kira kalau orang tahu besok mau meninggal dunia, ngapain, Bu? Bu, kira-kira nih hari ini nih, kalau tahu besok meninggal dunia, kira-kira hari ini ngapain kita, Bu? Kenapa, Bu? Sedekah, sholat, baca Quran. Tapi kenapa Allah Ta'ala rahasiakan kematian itu kapan terjadi? Betul nggak, Bu? Ya, supaya Allah Ta'ala ingin melihat siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri menuju kematian itu, Bu. Bu, kalau kita dikasih bocoran, Bu, mungkin semua husnul khotimah gitu, Bu. Tapi kan tidak semua, itu ujian juga kan? Makanya kehidupan dan kematian menjadi apa? Ujian dari Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Itulah kenapa takdir itu rahasia Allah. Rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak sebenarnya dalam hidup kita, kalau kita ambilkan contoh, Ibu, ada orang yang tadi diterpa ujian, musibah, Ibunda, tapi ternyata setelah musibah itu terjadi, Allah Ta'ala kasih ganti yang lebih baik, dan itu banyak ngalamin, Bu. Makanya Bunda, kalau ada kejadian yang membuat kita sedih, ya, membuat kita merasa lelah, capek, Bunda, yakin di balik ujian itu pasti ada yang lebih baik di sisi Allah. Siapa tahu disiapin ada sesuatu reward yang terbaik dari Allah. Kita kan nggak tahu, Bu. Tidak mungkin Allah Ta'ala menguji kita di luar daripada batas kemampuan kita. Dan pasti di balik ujian itu ada hikmah dari Allah. Ini mindset yang pertama harus dibangun, Bun. Supaya kita bahagia, Bun. Kemudian yang kedua, mindset yang kedua adalah supaya kita bahagia itu adalah selalu melakukan yang terbaik di dalam hidup ini, Bu. Selalu melakukan yang terbaik dan bermanfaat dalam hidup kalau ingin bahagia, Bu. Apapun latar belakangnya, apapun keyakinannya, ini harus dibangun, Bun. Lakukanlah yang terbaik di dalam hidup dan berusaha menjadi orang yang bermanfaat. Kalau ingin bahagia, Bu, kita punya harta, ya Allah, mudah-mudahan dengan harta ini bermanfaat dalam hidup kami. Kita punya ilmu, mudah-mudahan dengan ilmu ini bermanfaat. Kita punya pemikiran, punya ide, mudah-mudahan ide, pikiran kita bermanfaat. Jadi selalu dalam hidup itu kalau mau bahagia, kata para ulama, mindset yang harus dibangun, berbuatlah yang terbaik dan bermanfaat. Makanya kan ada amal yang tidak pernah putus, Bu. Amal apa namanya, Bunda? Amal jariyah. Enggak pernah putus, Bu. Bahagia terus, Bun. Apa sabda baginda Nabi SAW? Ada 3 amal yang tidak pernah terputus. Pertama, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, terus mengalir pahalanya, Bu. Dan di sini tidak ada bedanya ilmu agama dengan non agama, Ibunda, ya. Maka kalau Ibunda jadi guru, niatkan mudah-mudahan ilmu itu bermanfaat. Ilmu apapun, Ibunda, selama bermanfaat menjadi pahala yang terus mengalir. Yang kedua adalah sedekah jariyah, tidak akan pernah terputus pahalanya, Bun, walaupun sudah meninggal dunia. Di Madinah itu, Bunda, ada hotel namanya Hotel Utsman bin Affan. Padahal Utsman bin Affan 14 abad yang lalu beliau sudah wafat, tapi kok bisa ada hotel di Madinah, Bu? Namanya Utsman bin Affan, nama sahabat Nabi, Bun. Ternyata itu dari mana, Bun? Dari hasil wakaf sumur yang dulu beliau wakafkan, dan kemudian ada kebun kurma yang beliau miliki. Kebun kurma ini menghasilkan panen setiap tahun yang hasilnya 2 kali lipat dibandingkan tempat yang lain. Dan itulah yang kemudian asetnya dibuat hotel di Madinah, namanya Hotel Utsman bin Affan. 14 abad yang lalu beliau wafat, tetapi amalnya masih bermanfaat sampai saat sekarang ini, Bun. Sedekatin jariyah. Sedekah apa? Jariyah. Itu tidak pernah putus. Dan yang ketiga yang tidak akan pernah putus adalah awaladin salihin, doa dari anak yang saleh. Jadi mindset kita yang kedua apa, Bunda? Dalam hidup lakukanlah yang terbaik dan selalu bermanfaat. Ini mindset yang kedua. Mindset yang ketiga adalah kalau kita sudah berikhtiar yang maksimal, ini mindset yang ketiga, Bunda, biar bahagia. Kalau kita sudah berikhtiar maksimal, tugas manusia hanyalah berdoa dan tawakal. Jadi kalau kita sudah berusaha maksimal, sudah melakukan yang terbaik, apa tugas kita, Bunda? Tinggal kita berdoa. Karena yang bisa merubah bala itu apa, Bu? Doa.
Yang bisa merubah takdir apa? Doa. Makanya ibunda jangan pernah putus berdoa, Bu. Doa terus, Bu. Jangan sampai maaf ada orang doa, Bu, kalau doanya panjang, kalau lagi banyak masalah, Bu. Betul nggak? Doanya panjang banget ibu-ibu, ya. Bahkan sampai menangis berdoa, Bu. Tapi begitu dikasih kelapangan, kebahagiaan, nyaris tidak berdoa kepada Allah. Nauzubillah. Makanya Bunda, perbuatan yang paling disukai itu berdoa, Bu. Ya, sering-sering meminta berdoa kepada Allah. Karena kenapa? Mindsetnya harus dibangun dulu. Kalau kita sudah berikhtiar, sudah berbuat yang terbaik, tugas kita berikutnya apa? Doa dan tawakal. Fatawakkal 'alallah. Hati jadi bahagia. Usaha sudah, doa sudah. Tinggal apa, Bun? Tawakal. Coba ibunda, kalau orang tidak berpikir begini, Bunda, orang akan mengatakan, saya sudah berusaha, saya sudah berdoa. Apa yang akan terjadi, Bunda, kalau orang berkata demikian? Ya akan terjadi putus asa, Bu. Ustadz, saya sudah berdoa, sudah ikhtiar, tapi kok nggak dikasih sama Allah? Berarti kan ada yang kurang di dalam mindset berpikir kita, ibunda. Padahal diberi tidak diberi itu pasti baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bisa jadi ditunda sama Allah, tidak dikasih sekarang, tapi dikasih di waktu yang akan datang yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting Bunda jangan pernah mengatakan saya sudah berdoa, saya sudah berikhtiar. Seakan-akan kita ingin mengatur siapa, Bu? Mengatur Allah. Nah, ini mindset yang ketiga, ibunda. Setelah kita berikhtiar yang maksimal, berdoalah dan tawakal. Baik, kemudian mindset yang keempat. Mindset yang keempat itu adalah apa yang ada di dalam pikiran kita, itulah yang Allah Ta'ala berikan. Kalau pikiran kita baik, Allah Ta'ala kasih yang baik. Tapi kalau pikiran kita buruk tentang Allah, Allah Ta'ala kasih yang terburuk sesuai prasangka hambanya. Jadi poin yang keempat, mindset yang keempat apa? Apa yang ada di pikiran kita, itulah yang Allah Ta'ala berikan. Maka selalu kita apa tadi, Bun? Ya, selalu kita berprasangka baik kepada Allah. Apa yang ada dalam pikiran, itu yang terjadi, Bu. Ya, apa yang ada dalam pikiran, itu yang terjadi, Bu. Makanya ibunda hindari namanya was-was. Apa was-was itu, Bu? Bukan acara TV ya, Bu, ya. Bu, was-was itu apa, Bu? Was-was khawatir berlebihan, ya, takut berlebihan, itu nggak bagus, Bu. Ya, tapi udah tawakal sama Allah. Nah, ini mindset yang keempat, ibunda. Apa yang ada di pikiran, itulah yang Allah Ta'ala berikan. Baik, yang kelima adalah, ya, mindset kita yang kelima yang harus dibangun dan ditanamkan dalam jiwa kita. Sekecil apapun kebaikan pasti dibalas oleh Allah. Sekecil apapun apa? Kebaikan pasti dibalas oleh Allah. Mari kita buka Al-Quran surat Al-Zalzalah surat 99, ya, dari awal sampai akhir, ya. Silakan Bunda boleh dibaca terjemahannya, Bun. Surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Silakan Bunda boleh dibaca terjemahannya, Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Kemudian pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya, sehingga menerbangkan debu, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan mengaku keingkarannya, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.
Hah? Kemudian surat Al-Zalzalah Bunda. Diulangi sekali lagi. Dari awal. Dari awal sampai akhirnya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Surah 99 Bunda. Keluarnya itu. Iya. Silakan Bunda. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Betul. Betul Bunda ya. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Baik. Ayat berapa sampai berapa tadi? 1 sampai 8. Baik. Tolong diperhatikan ayatnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Tolong diperhatikan kalimatnya. Ayat ini mengisyaratkan apa Ibunda? Sekecil apapun kebaikan pasti dibalas oleh Allah. Betul Bu? Di mana dalilnya Ustadz? Pada penghujung ayatnya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Siapa berbuat kebaikan walaupun seberat sawi, walaupun sebesar biji sawi, pasti dia melihat balasannya nanti pada hari kiamat. Sekecil apapun kebaikan Ibunda. Makanya Ibunda dalam hidup ini kalau ingin bahagia, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena Ibunda bisa selamat, kita selamat bukan karena urusan yang besar, tapi mungkin karena urusan yang apa? Kecil. Mungkin Ibunda pernah membantu orang, walaupun sederhana, mungkin sebab itulah Allah Ta'ala ridha. Mungkin Ibunda pernah berbagi, pernah bersedekah, orang itu merasa bahagia, luar biasa, kemudian dia mendoakan kita. Kita lagi nyenyak tidur di rumah, dia bangun tahajud mendoakan ibu-ibu yang berbagi kepada dia. Kita tidak tahu, sebab itulah Allah Ta'ala mungkin turunkan rahmat barokah Ibunda. Maka Ibunda kata Rasul, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, dan juga termasuk jangan meremehkan orang lain. Kita tidak tahu Ibunda pintu kebaikan Allah Ta'ala berikan dari mana saja. Ada kisah dulu Ibunda seorang wanita, ya, dia kehausan, haus luar biasa Ibunda. Kemudian dia turun ke bawah sumur lalu minum. Betul Bu? Kemudian wanita ini begitu naik ke atas sumur, dia mendapatkan ada seekor hewan yang kehausan menjerukkan lidahnya. Hampir-hampir dia akan mati itu hewan. Kemudian wanita ini turun di bawah sumur, dia ambil air, diisi sepatunya, kemudian dia berikan minum kepada seekor binatang. Apa kata Rasul? Perbuatan sederhana tadi Allah berterima kasih dan Allah telah ampuni seluruh dosa dan kesalahan dimiliki oleh wanita tadi. Hanya memberikan apa? Air minum. Makanya Ibunda mohon maaf yang senang hewan Bu, kasih makan, kasih minum. Mungkin dengan itulah Allah telah kasih kebaikan Bun. Ustaz pernah lihat satu hal Ibunda ya. Ada orang tuh Bunda kemana-mana kalau kau tuh bawa makanan Bu. Ada ibu-ibu ya, mungkin usia sekitar 50 Bu. Kemana-mana bawa makanan Bu. Makanan enggak tahu apa yang dibawa gitu Bu. Ada hewan Bun, dia kasih makanan. Ketemu hewan di mana, dia kasih makanan. Coba, mungkin beliau
berharap mudah-mudahan inilah amal yang mungkin bermanfaat. Betul nggak, Bu? Ya, dia berikan kebaikan kepada makhluk Allah. Maka ada sahabat dulu ibunda punya peliharaan kucing namanya Abu Hurairah. Paham, Bu? Maka kalau ada sekarang ibu-ibu yang melihara kucing, sayang sama kucing, namanya Ummu Hurairah, Bu. Paham, Bu? Zaman Nabi ada Abu Hurairah, zaman sekarang namanya Ummu Hurairah. Senang sama kucing, Bu. Asal ketemu kucing kasih makan, ketemu kucing kasih makan. Siapa tahu mudah-mudahan itu jadi amal soleh. Kan kita nggak tahu, ibu-ibu. Itulah maknanya tadi, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, karena orang bisa selamat karena hal yang kecil. Orang bisa tergelincir juga karena yang kecil. Contoh, ibu-ibu, orang kepleset itu bukan karena hal yang besar, ibu-ibu. Ya, jatuh, kepleset, itu gara-gara apa, Bu? Hanya mungkin karena ada kulit pisang, Bu. Atau mungkin karena ada benda di situ yang licin, Bun. Jatuh, kebentur kepala, wassalam deh, Bu. Hanya yang kecil, Bu. Makanya apa maknanya kata para ulama? Jangan meremehkan kebaikan walaupun sekecil apapun. Nah, bulan Zulhijjah nanti tolong kita upayakan sekecil apapun kebaikan kita lakukan, karena itu apa? Itulah yang menjadi amal soleh yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah 5 mindset yang harus kita bangun, ibunda, ya, supaya kehidupan kita insyaallah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik, wallahu alam bisawab. Mungkin itu kajian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita keberkahan, dan insya Allah mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ibunda, sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau bertanya dulu, mungkin 1 atau 2 penanya, ibunda, ya. Karena habis ini Ustadz harus suntik polio, Bun, untuk keberangkatan Kamis, jadi harus suntik. Padahal udah suntik, kemarin udah 3 kali suntik. Suntik apa namanya meningitis, suntik ini 3 kali, ini tambah lagi suntik nih hari ini, Bun. Polio untuk berangkat hari Kamis insyaallah, Bun. Iya. Baik, ada yang menanya mungkin 1 atau 2 penanya. Silakan Bunda di belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hari-hari tertentu dilarang mencukur dan memotong kuku. Ini saya dengar ada itu untuk binatangnya, bukan untuk manusianya. Nah, ini saya minta keterangan. Baik. Terima kasih. Mohon diperhatikan hadisnya biar nggak salah pengertian, Bu. Itu namanya gagal paham. Rasul katakan, bila seseorang berniat kurban pada saat itu, apa pada tahun itu, maka dia jangan mencukur rambutnya. Dianya siapa? Si yang akan berkurban. Jangan cukur rambutnya dan jangan memotong kukunya sampai hewan kurbannya disembelih. Apa hikmahnya, ibunda? Orang berkurban itu disamakan dengan orang yang sedang berhaji. Orang berhaji, jamaah haji, ketika dia sudah berniat labbaik Allahumma hajjan, maka ada larangan-larangan ihram, kan? Tidak boleh cukur rambut, tidak boleh motong kuku. Bahkan kalau orang berihram itu, Bunda, nggak boleh pakai wangi-wangian. Tapi kalau yang berkurban disunahkan tinggalkan 2 saja. Ini sunnah, bukan wajib hukumnya, Bunda, ya. Sunnah. Sunnah tidak bercukur, sunnah tidak memotong kuku. Tapi misalnya ada orang berkurban tapi tetap cukur rambutnya, potong kukunya, nggak ada masalah, Bunda. Kini hal yang sunnah, ya. Jadi bukan menjadi hal yang wajib sebenarnya, Bunda, ya. Tentu kalau dilakukan berpahala. Tapi kalau ditinggalkan emboten nopo-nopo, enggak apa-apa ditinggalkan. Ya. Jadi itu berlaku, dan juga berlaku 1 orang, Bun, bukan seluruh anggota keluarga, Bunda, ya. Cukup 1 orang saja. Misalnya kalau kurban pakai nama suami, ya suami saja yang berkewajiban untuk tadi tidak memotong rambutnya dan tidak mencukur rambutnya dan tidak memotong kukunya. Tapi kalau nama istri misalnya dipakai, saya berkurban atas sama istri misalnya, ya ibunya aja. Yang lainnya boleh, tetapi yang berkurban itu yang tidak memotong kukunya dan tidak mencukur rambutnya. Berlaku untuk 1 orang saja, Bun, ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, silakan, Bunda. Satu orang yang berkurban. Bertujuh itu kan sebenarnya, ibunda, bertujuh itu bisa bertujuh apakah dalam 7 itu
satu keluarga. Coba dijelaskan dulu yang sapi ini tujuh ini yang mana dulu? Ya. Jadi misalnya punya sapi satu, yang berkurban itu satu orang, tapi untuk keluarga misalnya anaknya, cucunya, keluarga, 7 orang. Orang tuanya itu bertujuh. Apakah cukup yang berkurban ini aja menjalankan seperti tadi potong kuku atau rambut, walaupun itu sunnah? Baik. Itu yang saya tanyakan. Baik, begini, kalau untuk sapi, kalau memang untuk 7 orang ya semuanya harus berlaku. Ini kalau 1 ekor kambing itu kan soalnya 1 orang. Tapi kalau sapi kan untuk 7 orang, berarti masing-masing orang yang diatasnamakan bagian sapi itu juga dianjurkan, disunahkan tidak mencukur rambutnya dan motong kukunya. Baik, paham Bunda ya? Nah, jadi kalau kambing ya 1 orang, tapi kalau 7 berarti ya 7 orang itu tadi yang diupayakan tidak mencukur rambutnya dan motong kukunya. Baik Bunda, masih ada lagi pertanyaan lain Bu? Mungkin terakhir ada enggak Bu? Ada enggak Bu? Silakan Bunda. 6-7 tahun nunggunya Bunda. Ya, jadi tetap nunggu sekarang Bunda 6-7 tahun ya. Lama juga sekarang ya Bunda. Kalau yang enggak nunggu namanya furodan atau haji mujamalah, visa mujamalah. Cuma ya bisa keluar visa juga bisa tidak Bu. Tapi kalau yang pasti ya reguler sama UNH plus itu yang udah pasti ya. Baik Ibunda, mungkin dari Ustadz itu yang dapat Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan Ibunda semua sehat, barokah, panjang umur. Doain ya Ibu ya. Mudah-mudahan lancar Ustadz. Berangkat insya Allah Kamis pagi. Dan hari ini suntik terakhir Bu, suntik polio. Padahal udah Ustadz udah 3 kali disuntik, kiri kanan disuntik, ini sekarang suntik lagi ini Bu. Ya. Mengindis sudah 3 suntiknya mengindisnya Bu. Apalah namanya itu ada 3 kali disuntik kemarin. Ini yang keempat Ibunda. Suntik polio. Iya silakan Bunda. Ya insya Allah Ustaz doain majelis talim Al-Husna. Masya Allah. Ustaz panggil nanti Al-Husna gitu. Insya Allah kayak Ustaz panggil semua insya Allah. Ya? Al-Husna. Hah? Nanti Ustaz video call deh, majelis ta'lim Al-Husna gitu ya. Oh, mudah-mudahan juga bisa sampai ke Baitullah ya. Baik, dari Ustaz itu saja kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.